Pemirsa, salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathul Mekkah atau pembebasan Mekkah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kita dengarkan bersama kisah Fathul Mekkah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andika Majid Firiski. Salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa usul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amin ya rabbal alamin. Fathul Mekkah, di mana suatu peristiwa yang besar, peristiwa yang tercatat dalam sejarah, di mana peristiwa tersebut yang berasal muasal adanya perjanjian Hudaybiyah yang diingkari oleh kaum kafir Quraisy. Dari Fathul Mekkah ini juga kita semua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saat ini, di mana 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pejuang-pejuang Islam dan para sahabat tentunya menebarkan, menyampaikan, membawa risalat syiar Islam, keimanan, ketauhidan hingga sampai kepada kita semuanya. Lalu kaum muslimin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan terjadinya Fathul Mekkah? Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, sekitar bulan Maret 628 Masehi, di mana itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan adanya pelanggaran oleh kaum kafir Quraisy dan menyebabkan kekhawatiran rasa takut yang begitu hebat oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, yaitu salah satunya adanya gencatan senjata. Di mana saat itu kaum muslimin sudah tumbuh begitu besar dan banyak. Dalam Fathul Mekkah ini puncaknya terjadi pada tanggal 10 Ramadan pada tahun Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW mengutus serta mendelegasikan sebagai panglima perangnya dalam peristiwa Fathul Mekkah, yaitu Abu Rum Al-Ghifari. Di mana Abu Rum Al-Ghifari inilah yang memimpin puluhan ribu kaum muslimin untuk memasuki Fathul Mekkah. Di mana di saat itu penduduk kaum kafir Quraisy merasa tidak tenang, merasa takut. Tapi subhanallah, kaum muslimin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Fathul Mekkah adalah satu-satunya pembebasan kota Mekkah yang mana tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Tidak ada yang mana satu warga, satu manusia pun yang mana disakiti, apalagi sampai tumpah darahnya. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, begitu agungnya akhlak beliau, sampai peristiwa Fathul Mekkah tidak ada satu tetes darah pun yang tumpah di muka bumi. Tidak ada satu tetes darah pun yang berceceran di sekitar kota Mekkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini menjadi ibrah, ini menjadi tauladan bagi kita semuanya. Pertikaian yang mana saat ini terjadi di mana-mana, permusuhan yang saat ini terjadi di mana-mana, peperangan yang terjadi saat ini di mana-mana, di mana jika mencontoh, merujuk kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Mekkah ini, tentunya dunia ini, penduduk bumi ini akan merasakan kedamaian, ketentraman,
ketenangan yang dirasakan oleh semua umat manusia tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Fathul Mekah adalah bukti di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun tatanan peradaban yang begitu hebat, yang begitu agung, yang begitu menjadi contoh bagi kita semuanya. Patut kita tiru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan pasukan kaum muslim masuki Makkah, tidak ada satupun darah yang tercecer, tidak ada satupun korban jiwa yang dibantai oleh kaum muslimin pada saat itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum ba'do, semoga semua pertikaian, semua permusuhan, semua peperangan, semua pembantaian, kita semua kaum muslimin khususnya bisa merujuk, mengambil contoh tauladan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengambil contoh tauladan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang mulia, akhlaknya yang begitu agung, luhur budi pekertinya, hingga itu adalah menjadi bekal bagi kita semua menjalankan tatanan tuntunan kehidupan sesuai syariat Islam, sesuai dengan pondasi keimanan, diaplikasikan dengan ihsan. Semoga amaliyah kita di dunia ini terhitung dalam rangkaian ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Salam silaturahmi pada pemirsa kaum muslim dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.